Kita kembali ke dalam negeri, Saudara. Sejumlah dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Kadungora, Garut, Jawa Barat menghentikan operasionalnya untuk sementara waktu akibat belum tersalurkannya anggaran dari Badan Gizi Nasional. Hal ini membuat pelayanan makan bergizi gratis kepada siswa ikut terganggu. Kegiatan di dapur SPPG Desa Karangmulia, Kecamatan Kadungora, Garut terlihat sepi. Dapur yang biasanya memproduksi dan menyalurkan makan bergizi gratis untuk pelajar kini tidak beroperasi. Pihak pengelola bilang penghentian terjadi karena anggaran dari BGN belum dapat dicairkan. Akibatnya, sejumlah penerima manfaat dari sekolah-sekolah setempat untuk sementara kehilangan jatah makan harian. Camat Kadungora bilang setidaknya 6 dapur mengalami kondisi serupa dan masih menunggu kepastian pencairan dana. PG yang tidak bisa beroperasional karena terkendala permasalahan anggaran yang belum disalurkan atau belum tersalurkan dari pihak BGN. Kurang lebih ada 6 ya yang terkendala seperti itu. Sementara memang ada 2 yang masih disuspend. Memang betul, tentu kami sangat berharap ini segera terselesaikan oleh pihak BGN ya. Kita singgung lagi evaluasi terbaik apa yang rasanya perlu untuk program makan bergizi gratis ini di tengah pengusutan kasus korupsi MBG dan tekad efisiensi dari pimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sebelumnya sudah bergabung juga bersama kami perwakilan dari MBG Watch Agus Sarwono, dan kembali lagi untuk ikut berdiskusi karena juru bicara dari Partai Gerindra Batra Banong ikut berdiskusi bersama kami kali ini. Pak Batra, Mas Agus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Mas Agus, terima kasih sudah mau meluangkan waktu lagi. Pak Batra, terima kasih sudah bergabung pagi ini. Kalau melihat dinamikanya, kasus masih diusut oleh Kejaksaan Agung. Terbukti ada cawe-cawe memainkan markup anggaran yang sebetulnya tidak langsung peruntukannya pada program makan bergizi gratis. Ada permainan di situ, itu yang terungkap di Kejaksaan Agung. Dengan komitmen pimpinan BGN saat ini, Pak Batra, untuk efisiensi dan tata kelola dari program makan bergizi gratis ini, sejauh mana ekspektasi Anda setidaknya dari Partai Gerindra untuk perbaikan program unggulan dari Presiden ini? Ya, tentu ya. BGN harus melakukan konsolidasi sebagaimana apa yang menjadi arahan Pak Presiden bahwa ke depan fokus utama BGN itu harus dilakukan pembenahan secara menyeluruh, terutama terkait soal tata kelola yang tentu yang harus diperbaiki ke depan. Selain tata kelola, ada juga terkait soal anggaran ya, tentunya ya. Harus lebih tepat sasaran, berfokus kepada betul-betul bagaimana agar pengelolaan SPPG ini sama penerima manfaatnya yang betul-betul membutuhkan. Jadi saya pikir ini adalah langkah yang tepat yang dilakukan oleh Pak Presiden kita. Selain mengganti, tetapi di sana juga harus ada perbaikan secara menyeluruh, mulai dari tata kelolanya, terus kemudian efisiensi anggaran yang harus tepat sasaran, kemudian refocusing ini bukan hanya refocusing terkait soal penerima manfaat ya, tetapi juga kita betul-betul harus mendahulukan dulu daerah-daerah yang kita tahu sendiri bahwa yang lebih membutuhkan, terutama daerah-daerah yang 3T itu. Karena kalau kita cermati ya, berdasarkan hasil survei, ini kan masyarakat sangat senang dengan adanya MBG dan memang dilatar belakangi oleh Pak Presiden yang sering menyaksikan bahwa anak-anak kita masih dalam kondisi gizi buruk yang kurang baik. Terus kemudian soal sumber daya manusia kita yang masih di bawah rata-rata, dan itulah yang melatar belakangi Pak Prabowo kemudian menghadirkan agar bagaimana bisa anak-anak kita ke sekolah tidak lagi mengalami kelaparan. Karena jujur aja daerah-daerah tertentu, Mas, kita seringkali menyaksikan bahwa mereka berangkat ke sekolah menggunakan perahu, menyeberangi jembatan yang jauh, sampai di sekolah mereka tanpa sarapan. Ya, kalau mereka tanpa sarapan berangkat ke sekolah, bagaimana mereka bisa fokus belajar? Dan itulah semua yang membuat Pak Prabowo kemudian menghadirkan agar MBG ini bisa dinikmati sampai betul-betul ke level masyarakat yang paling bawah. Jadi niatnya sangat mulia, tujuannya sangat bagus, ini harus terus didukung, harus terus disupport, bahwa di sana dalam perjalanannya MBG ada tentu ya yang dianggap menyimpang, pengelolaan yang tidak jujur. Nah, itulah yang disayangkan oleh Pak Presiden, karena Pak Presiden memberikan kepercayaan kepada pimpinan MBG untuk kemudian bagaimana menghadirkan MBG ini bisa dirasakan
anak-anak kita, para balita kita, ibu-ibu hamil yang tentu yang membutuhkan, tetapi di sisi lain ada penyimpangan di sana. Maka dari itu, jujur saja Pak Presiden sangat kecewa, sangat sedih dengan situasi ini, dan maka dari itu beliau langsung memerintahkan kepada kepala BGN yang baru agar bagaimana BGN ke depan ini bisa lebih diperbaiki dan ditata lebih baik lagi. Kalau kemudian ada pernyataan dari pimpinan BGN saat ini akan ada efisiensi anggaran, terus moratorium titik dan SPPG baru, muncul pertanyaan begini Pak Batra, kenapa momentumnya baru diambil sekarang untuk melakukan kebijakan efisiensi dan moratorium dari titik dan SPPG baru itu? Sebetulnya kan nggak dari sekarang juga ya. Kalau kita tahu ya bahwa sebelumnya anggaran MBG ini kan sebelumnya kan sekitar 300 lebih. Terus kemudian karena dianggap bisa diturunkan lagi, akhirnya kan diturunkan kan sekitar 268 triliun. Terus kemudian ya selain itu banyak juga sebetulnya dapur-dapur yang dianggap bermasalah sudah ditutup. Pada saat Ibu Nani jadi wakil kepala BGN, beliau kan rajin turun sidak ke bawah, dan bahkan Ibu Nani menyaksikan sendiri dan melakukan sendiri ada sekitar 1.000 dapur lebih. Dan selain itu, tempo hari juga ada sekitar 8.000 dapur yang kena suspend ya. Terus kemudian disuruh perbaiki, akhirnya 5.000 dari 8.000 itu beroperasi kembali, dan 2.000 lebih tidak beroperasi lagi karena dianggap memang tidak memenuhi standar SOP yang telah ditetapkan oleh BGN. Jadi memang sebenarnya perbaikan tata kelola ini sudah dilakukan sebelumnya, tetapi bahwa perlu diperketat lagi ya, itu harus, karena ini kan memang program baru. Ini program yang tentu karena jangkauannya, penerima manfaatnya sangat banyak, ya pasti juga tidak menggunakan anggaran yang sedikit. Itu semua yang harus diawasi oleh publik. Oke. Itu semua yang harus diawasi, bukan hanya publik. Bahkan Pak Prabowo meminta langsung penegak hukum untuk terus melakukan audit berkala, meminta penegak hukum untuk terus memantau perkembangannya agar ke depannya tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi seperti yang kita saksikan hari-hari terakhir ini. Oke, Mas Agus, kalau Anda lihat dari teman-teman MBG Watch sendiri, momentum dari penegasan soal upaya efisiensi itu tadi, apakah kebetulan saja ini berdekatan dengan penindakan terhadap 3 mantan pejabat BGN itu atau gimana? Ya, makasih Mas. Ini telat sebetulnya Mas. Karena kenapa? Karena dari tahun lalu loh teman-teman masyarakat sipil itu sudah menyuarakan bahwa ada persoalan besar dalam proyek strategis nasional makan bergizi gratis ini begitu. Pertama, regulasinya tidak ada begitu ya. Karena 10 bulan bekerja tanpa perpres pengelolaan program, itu pertama. Kemudian keduanya adalah pengendalian konflik kepentingan tidak disediakan oleh Badan Gizi Nasional begitu ya. Kemudian ketiganya adalah keterbukaan informasinya. Keempatnya adalah bagaimana proses partisipasi publiknya begitu ya. Kelimanya adalah dalam konteks pengadaan barang dan jasanya gitu ya. Ada 5 poin yang besar sebetulnya yang ada persoalan besarnya begitu. Nah, kedua adalah Wamenkes di Januari lalu pernah menyebut kok bahwa makan bergizi gratis ini tidak bisa langsung turunkan angka stunting. Wakil Menteri yang menyatakan demikian begitu, bukan kami begitu ya. Artinya apa? Program ini juga tidak jelas target sasarannya apa begitu ya. Jika stunting yang memang dijadikan target sasaran, harusnya penerima manfaatnya adalah mereka-mereka yang memang terindikasi kena stunting gitu ya. Jadi, dan ini angka penerima manfaatnya kan besar sekali, alokasinya anggaran juga besar sekali begitu. Dan ketiga begitu, apa yang terjadi belakangan terakhir itu sudah kami prediksi gitu ya. Ada persoalan yang sangat mendasar dalam pengelolaan keuangannya begitu. Ada persoalan yang sangat mendasar dalam kondisi pengelolaan programnya begitu. Pertanyaan utamanya adalah mengapa harus menggunakan mitra-mitra yayasan gitu ya. Kenapa tidak menggunakan skema pengadaan barang dan jasa melalui e-katalog lokal kalau memang mau menghidupkan UMKM lokal begitu. Maka yang perlu diperbaiki saat ini adalah tentu moratorium dan juga rombak total program makan bergizi gratis. Dalam konteks moratorium Mas, tidak hanya tidak menambah dapur, tapi hentikan dulu programnya. Hentikan dulu programnya 10 hari, 20 hari, 30 hari, dan seterusnya begitu. Kemudian lakukan audit secara menyeluruh begitu terhadap penggunaan anggaran dan juga hasil program. Dalam konteks hasil program misalnya, kami tidak pernah membaca, paling tidak yang disampaikan oleh Badan Gizi Nasional, apa baseline-nya. Dalam kacamata program itu kan ada indikator keberhasilan, Mas. Nah, indikator keberhasilannya itu apa?
Kenapa? Karena di dalam dokumen RPJMN, target tahunan itu hanya penambahan jumlah penerima manfaat dan juga penambahan jumlah dapur. Oke. Itu tuh persoalan utamanya. Maka yang perlu diperbaiki adalah satu, perkuat regulasinya begitu ya. Buat pengendalian konflik kepentingannya. Pertanyaan kemudiannya jadi begini. Apakah Badan Gizi Nasional punya mitigasi risiko dalam konteks korupsi begitu ya? Mereka nggak punya corruption risk assessment-nya. Kami dari Transparansi Internasional, teman-teman masyarakat sipil yang lain sudah banyak bikin kajian itu. Kenapa nggak BGN membaca itu? Oke. Itu pertanyaan mendasarnya sebetulnya. Kemudian bagaimana mekanisme partisipasi publiknya? Oke. Klaim enggak ada partisipasi publik kok dalam konteks katakanlah apa laporan begitu ya. Laporan ini kemudian di follow up atau tidak begitu? Oke. Bagaimana mekanisme akuntabilitas dan seterusnya. Kira-kira begitu, Mas. Oke, ditanggapi Pak Bahtra bahwa menurut dari MBG Watch, setidaknya dari Transparansi Internasional, moratorium ini tidak sebatas pada titiknya, tapi programnya dihentikan dulu sambil audit menyeluruh. Memungkinkankah itu untuk memperbaiki tata kelola menurut Anda, Pak Bahtra? Saya agak berbeda pandangan ya, bahwa kemudian ada oknum yang menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab di sana, terus kemudian programnya yang harus dihentikan, itu kan tidak apple to apple ya. Pemerintah kan tidak juga buta terhadap masukan yang diberikan oleh teman-teman, bahwa setiap saat siapapun masyarakat atau kelompok manapun, pemerintah tidak anti kritik, pemerintah selalu justru ingin berharap agar ada masukan-masukan dari publik, karena ini program tadi yang agak keliru kalau kita mengatakan bahwa ini manfaatnya sangat tidak ada. Ini kan bukan hanya soal memberi makan anak-anak kita ya, bukan hanya soal misalnya bagaimana menangani stunting, tetapi juga ini bagaimana cita-citanya untuk agar manusia Indonesia bisa lebih unggul lagi di masa-masa yang akan datang. Kalau perbaikan gizinya baik. Selain itu, jangan lupa ya, di sana ada perputaran ekonomi yang sangat besar dan bisa membantu bangsa kita di saat situasi-situasi yang global yang kita tahu sendiri bahwa ini tidak mudah. Misalnya apa, Mas? Bayangkan misalnya kalau ada 30.000 dapur yang beroperasi, berapa banyak bahan baku yang dibutuhkan? Apakah itu tidak menghidupkan para petani kita? Suplai dari sayur-sayurannya, apakah itu tidak menghidupkan para nelayan kita? Suplai misalnya lauknya, ikannya, yang lain-lain. Apakah itu tidak menghidupkan para peternak kita? Bagaimana telurnya, bagaimana ayamnya, bagaimana dagingnya diperoleh dari sana? Maka itu bisa menumbuhkan UMKM di sektor lokal. Saya, Mas, paling sering meninjau, walaupun saya bukan di Komisi 9, saya paling sering meninjau dapur-dapur di Sulawesi Tenggara yang di dapil saya. Saya menyaksikan ya, begitu banyak efek dari keberadaan SPPG atau dapur-dapur MBG ini, karena di sana ya, satu SPPG saja bisa menghadirkan pekerja kita kurang lebih berapa puluh orang. Nah, menurut data ya, dari sampai saat ini berjalan 1,5 tahun, lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan oleh program MBG ini kurang lebih 1,3 juta orang. Baik. Apakah itu tidak menghasilkan sesuatu atau impact yang besar? Jadi agak keliru kalau misalnya ada oknum-oknum yang menyalahgunakan wewenang tanggung jawab, terus kemudian programnya yang harus berhenti, kan enggak berbanding gitu ya. Itu yang harus dibenahi, yang keliru-keliru itu. Dan Presiden tidak buta terhadap anti kritik, termasuk dari teman-teman kita ini yang berbagai pihak. Saya pikir Pak Presiden juga ya, salah satu alasannya untuk memberhentikan kepala BGN dan kedua wakilnya itu tidak terlepas dari juga bagaimana masukan dari teman-teman tadi. Jadi Pak Presiden saya pikir nggak akan menutup mata bahwa ada kekurangan di sana sini, yaitu yang harus kita perbaiki kekurangannya, tetapi bukan menghentikan programnya, karena impact dari program ini sangat banyak. Termasuk dengan pimpinan BGN yang baru ada saat ini dipimpin oleh Nani SD yang Pak Bahtra. Mas Agus, terima kasih ya sudah mau berdiskusi bersama kami pagi ini. Sehat selalu untuk Anda berdua. Selamat pagi. Terima kasih, Mas. Terima kasih, Mas Agus. Terima kasih, Pak Bahtra. Di luar kebiasaan, Bank Indonesia memberi kejutan dengan menaikkan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Meski IHSG dan rupiah kompak menguat, namun asing tetap keluar dari pasar saham RI. Jika BI sudah mati-matian menstabilkan rupiah, bagaimana fiskal harus berbenah agar